Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif, termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia di Jakarta hanya disebabkan pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap rakyatnya yang melakukan jenayah. Lan marah, pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana 17, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Bukan perlawanan, mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Inilah mentaliti rakyat Indonesia ya. Mereka mentaliti SDM rendah itu tolong hilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngerekam beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerekam sebuah video. Ini pernyataan dari TV Malaysia dan pemuda Malaysia menyekolahkan para IQ yang di bawah rata-rata ya, geng ya. Kan sampai sekarang kasus tentang dar-der-dor WNI Indonesia itu viral sangat, geng, dan kedutaan Malaysia itu diserang oleh telur, geng, dengan 100 orang lebih kayak gitu ya, geng ya, yang pemikirnya pendek sekali, geng. Dan orang Indonesia sendiri yang pemikirnya tinggi, yang pemikirnya luas, itu malu dengan aksi mereka, geng. Dan pernyataan orang Malaysia, Indonesia jangan sombong tentang hal itu. Waduh, kalau seperti ini, geng, malu kita, geng, malu. Kenapa malu? Ya, Presiden Indonesia saja mengatakan jangan ikut campur perihal hal ini. Udah ada urusannya masing-masing. Namun kenapa IQ di bawah rata-rata ini yang sakit hati, yang tidak terima, suruh ganyang Malaysia? Waduh, ini pemikiran tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Waduh. Gak usah lama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini tahun bila kan pemikiran seperti ini. Malu betulan. Waduh. Pikiran apa ini? Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal penembakan WNI di Malaysia yang menewaskan 1 orang. Prabowo menegaskan agar WNI tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama di luar negeri. Menurut Prabowo, masuk ke negara asing secara ilegal berisiko mendapat tindakan tegas. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Malaysia akan melakukan investigasi secara adil. Presiden meminta seluruh rakyat Indonesia lebih berhati-hati terhadap ajakan pihak tak bertanggung jawab. Prabowo mengimbau WNI agar tidak mudah dibujuk rayu untuk melakukan pelanggaran hukum. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya kesadaran hukum bagi WNI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah berkomitmen melindungi WNI di luar negeri, namun masyarakat juga harus taat hukum.
Investigasi Malaysia diharapkan dapat mengungkap kejadian sebenarnya dan pihak yang bertanggung jawab. Benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, kawan-kawan saya yang berada di Malaysia, ingat sayangi nyawa kalian semua. Karena apa? Karena jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Baliklah secara legal. Karena kompon sekarang sudah dibuka. Jadi jangan sampai kalian ikut belakang seperti ini. Ini cara yang nggak benar dan tidak sama sekali dianjurkan buat kalian semua seperti ini ya guys. Kalian mahal-mahal membayar. Dan nyawa kalian adalah taruhannya. Jadi jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Saya no comment karena saya ingin kalian semua itu mengerti cara untuk balik kampung secara legal. Bayar kompon, datang ke immigration, menyerah ataupun serah diri karena kalian sudah bersalah. Itu saja. Ingat, sayangi nyawa kalian. Mereka. Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor kedutaan negara orang. Kalian tahu nggak, staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan. Bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Ya, mungkin kalian lagi nyari keadilan buat warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi kalian juga perlu ingat, warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal, nggak ikut prosedur. Wajar pemerintah sana punya tindakan, petugas keamanan sana punya tindakan. Bagus kalian nih belain gue warga negara Indonesia juga kena tipu sama warga negara Malaysia, dibuat blacklist, nggak boleh masuk negara Malaysia. Padahal gue masuk keluar negara Malaysia selalu ikut prosedur. Selama di negara Malaysia nih, duduk di negara Malaysia, gue nggak pernah ngelanggar undang-undang. Tapi tiba-tiba di blacklist, nggak boleh masuk sama orang yang punya kuasa. Kebanyakan keluar masuk, Mbak. Bantuin gue cari keadilan. Tapi nggak usah pakai lempar-lempar telur, ya. Soalnya masih banyak orang yang susah nggak bisa makan. Bagus tuh telur kita kasih ke orang-orang susah yang nggak bisa makan. Benar. Ya, lihat sendiri ya, geng ya. Yang baling telur berapa, yang demo berapa, kayak gitu ya, geng ya. Dan yang membuat kayak gitu demo-demo yang nggak jelas kayak gitu ya, geng ya. Itu orang-orang yang IQ di bawah rata-rata, cuma 100 orang aja. Sedangkan di Jakarta saja berapa juta orang. Namun yang IQ di bawah rata-rata, yang pemikirnya kurang matang, yang kurang, pokoknya leluasannya kurang panjang kayak itu, yang tidak tahu ikuti prosedur ini dan itu, mereka warga kita itu menyalahkan undang-undang negara Malaysia atau tidak, mereka tidak akan tahu, mereka akan tidak mau cari tahu kayak gitu ya, geng ya. Mereka cuma seakan-akan membela. Mereka itu menurut ikinya, pandangan ikinya, dan ini pendapat ikinya ya, ini dugaan saja. Mereka itu yang ajakan-ajakan daripada oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia. Seperti itu saja sih, geng, menurut ikinya. Jadi ikinya akan merekam sebuah video yang menyekolahkan para oknum-oknum ataupun orang Indonesia jangan sombong dengan negara Malaysia. Ini ulasan dari pemuda Malaysia. Netizen Indonesia disekolahkan lagi nih, geng, tentang sejarah Malaysia dan Indonesia. Wow, seperti apakah? Jom kita simak videonya. Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif, termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia di Jakarta hanya disebabkan pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap rakyatnya yang melakukan jenayah di negara ini. Ketika berjuta-juta rakyat Republik itu mencari nafkah di negara ini tanpa dikenakan sebarang sekatan, adakah hanya disebabkan isu terpencil yang mana pihak berkuasa bertindak ke atas penjenayah? Mereka sanggup bertindak di luar batasan terhadap kedutaan Malaysia di sana. Malah, rakyat Malaysia tidak pula bertindak sedemikian terhadap pejabat kedutaan negara itu di Kuala Lumpur selepas 40 rakyat negara ini diperas ugut polis Indonesia
di sebuah konsert di Jakarta bulan lalu. Hampir 100 orang daripada pelbagai kelompok hak asasi manusia dan kesatuan sekerja Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia, kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera, lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera, lambang Pancasila Indonesia gantung letak di tempat yang tinggi kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana itu saya cakap tak perlu kecam. Cara kami pula mencari kedamaian. 2017, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Tapi 2011, pelajar Malaysia dibunuh ketika cuba mempertahankan diri 3 dirompak. Kami tuntut keadilan, tapi bukan dengan kekerasan. Kami serahkan kepada pihak berkuasa kalian untuk lakukan siasatan. Sehingga hari ini Malaysia tak mahu kekerasan. Dalam novel yang saya tulis pun tentang pasangan cinta antara Malaysia dan Indonesia pun untuk mencari kedamaian. Oleh itu Malaysia dan Indonesia, ayo tutup sengketa. Bukan perlawanan, mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Inilah mentaliti rakyat Indonesia ya. Mereka melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta ya. Tujuan melakukan demonstrasi ini untuk apa? Memperjuangkan suara siapa kalian? Dan dia mengatakan ya 5 orang warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Malaysia ya. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka bukan melakukan tindak kriminal katanya. Aku katakan kepada kamu ya. Setiap warga asing yang menceroboh negara itu ya, itu sudah melanggar hukum ya. Itu sudah melakukan kejahatan besar ya. Jadi pihak penguat kuasa mereka berhak mengambil tindakan kepada penceroboh ini. Mentaliti ya, mentaliti SDM rendah itu tolong hilangkan ya. Kamu melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta ya. Apakah kamu pikir dengan tindakan kamu ini ya tidak menjejaskan hubungan diplomatik antara dua negara? Pikir ke situ. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara. Dengar tuh kata Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto, di mana dia mengatakan menyelundup dan menjadi ilegal di negara asing akan menjadi risiko dan ya. Penguat kuasa negara itu akan mengambil tindakan tegas. Jadi kepada kalian ya yang tak terima dengan tindakan tegas negara Malaysia dengan penceroboh-penceroboh negara mereka ya. Dengarkan pidato Pak Presiden kita ini ya. Apa-apapun ya, setiap negara ada undang-undang, setiap warga negara asing yang menyelundup ke negara mereka ya, itu satu jenayah, satu kriminal. Paham? Masih nggak paham juga? Kadang kita mau kasih paham ya kepada mereka-mereka nih, dibilangnya kita pengkhianat lah, dibilangnya kita penjilat lah, dibilangnya kita pengemis ringgit dan lain sebagainya kayak itu. Susah memang kalau menasihati IQ di bawah rata-rata dan SDM-nya rendah kayak gitu ya guys. Namun kita kalau mereka tidak penjananya, mereka tidak membuat kriminal, waduh ini salah besar kayak gitu ya guys. Mereka itu masuk dengan secara ilegal dan keluar pun secara ilegal. Padahal bulan ini ikinya dengar ada kompaunan, itu pemutihan dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal mengikuti cara itu lebih aman, lebih efektif kayak gitu loh. Mereka gak tahu kenapa senang banget ikut kayak gitu ya kayak apa mereka kata bawa tempurung? Enggak juga ya geng ya.
Jadi pandangan ikinya yang disekolahkan oleh pemuda Malaysia, ya kita gak boleh sombong, kita gak boleh apa, ganyang Malaysia. Waduh, kalau Indonesia dan Malaysia berperang, geng, ya, menurut ikinya ya, yang dirugikan siapa? Ekonomi kita juga. Lihatlah tahun dulu saja, bercermin daripada itu. Jadi kalau 1-2 orang yang berpikiran yang mengajak kalian untuk memuji dengan Malaysia dan lain sebagainya untuk demo-demo kayak gitu, demo-demo gak jelas menurut ikinya, menurut pandangan ikinya, waduh. Kalian memang ya SDM rendah, ya jangan marah karena memang seperti itu adalah faktanya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-tag, ingin share juga video ini suruh reaction. So, ikinya suruh reaction juga. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersalah kata, bila kurang penjelasan dari ikinya kurang lengkap, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.